yang cerah dan ceria, terlihat Kak Vina di stasiun Singosari sedang menunggu kereta dengan semangat. Wah, gak sabar nih buat naik kereta. Kira-kira kapan ya keretanya datang? 5 menit lagi mungkin. Perhatian, kereta menuju astaga. stasiun Filipus Udah berapa menit lagi baru saja nih? tiba. Kepada para penumpang, harap segera menuju ke pintu keberangkatan Mbak, pertama. coba tanya, Terima Mbak kasih. ini. Permisi, Mbak. Loh, Kak Vina? Kakak naik kereta juga? Ke tujuan mana? Mau ke stasiun Filipus, Kak. Kalau kakak? Sama. Oh iya, Kak. Ini keretanya udah berangkat belum ya? Oh, belum. Barusan aja datang. Kita barengan aja yuk ke sana. Sesampainya di dalam kereta, Loh, kita barengan lagi, Mbak. Iya, kebetulan banget ya. Bangkunya bisa samaan. Iya nih. Perhatian kepada para penumpang. Dipersilahkan segera menempati tempat duduk masing-masing. Karena kereta tujuan akhir stasiun Filipus akan segera berangkat. Terima kasih. Kebetulan karena bareng, Kak. Kalau kita soal bareng. Biar perjalanan kita lancar sampai tujuan. Boleh. Kak Vina yang pimpin ya. Oke. Kak. Adik-adik yang di rumah juga ikut berdoa ya sebelum kita memulai perjalanan ibadah pagi hari ini. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan untuk segala berkat dan penyertaan yang boleh kami terima hingga detik ini. Ya Bapa, pada kesempatan pagi hari ini, kami ingin melakukan perjalanan ibadah, kiranya Tuhan boleh pimpin dan sertai ibadah kami, mulai awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah apa yang kami lakukan dalam ibadah kami, boleh berkenan dan memuliakan nama Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Wah, Kak, keretanya udah jalan. Lihat deh pemandangannya. Iya, bagus banget, Pak. Iya. Ini, Pak. Enaknya ngapain ya, Pak? Gimana kalau kita nyanyikan lagu Kereta Apiku? Boleh. Ada, Pak. Adik-adik yang di rumah juga ikut bernyanyi ya. Yuk, kita sambil bangkit berdiri. Tunggu dulu, Mbak. Kita harus ajak adik-adik kita dari MJ Malang 3. Ada dari Jemaat Traksan, lalu dari Probolinggo, dari Pasuruan, dari Jemaat Pandaan, dari Jemaat Gempol. Ada juga dari DKJ Jemaat Lawang, lalu dari Jemaat Singosari, Pulang Bawang, Indosekar, dan Pulung Dowo. Lalu dari Jemaat Sengkaling, Karangploso, dari Jemaat Dinoyo, dari Jemaat Batu, dari Jemaat Ngantang, dan juga dari Jemaat Kucur. Yuk semuanya ikut naik kereta yuk. Kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Bawa pula teman, janganlah
Perhatian-perhatian, kereta akan segera tiba di perhentian pertama. Stasiun Berani Tampil Beda. Bagi para penumpang dengan tujuan stasiun Berani Tampil Beda, diharap segera mempersiapkan diri. Terima kasih. Nama stasiunnya kayak nggak asing deh. Kayak judul lagu. Oh iya, judul lagu apa kak? Aku lupa. Adik-adik tahu kan lagu Berani Tampil Beda? Yuk kita hitung sama-sama dengan silakan ya. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Sekali lagi ya adik-adik. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Sesampainya di stasiun Berani Tampil Beda, Bu Lina memasuki kereta sambil sibuk melihat HP untuk memastikan nomor kursi yang sudah dipesan. Setelah sampai di tempat duduk, tanpa sadar Bu Lina bertemu dengan Kak Vita dan Kak Vina. Loh, hai, halo, Kak Vita, Kak Lina. Kok bisa kita ketemu di sini ya? Iya ya, kalau kami berdua sih kebetulan tujuan akhirnya sama Bu, ke stasiun Filipus. Stasiun Filipus. Kalau Bu Lina kemana? Kalau saya mau turun di stasiun Iman Rasuli. Jadi saya nanti turun duluan. Iya ya. Oh, ke stasiun Filipus. Kalau ngomong-ngomong soal Filipus, saya jadi ingat satu cerita tentang Filipus. Mau denger nggak? Mau banget. Iya, sambil kita nunggu ya. Iya. Dia kan perjalanan masih jauh. Mau denger ya ceritanya? Mau Bu. Oke deh. Nah, anak-anak yang terkasih, anak-anak juga mau dengar cerita tentang Filipus? Kalau mau dengar, berarti kita berdoa dulu yuk sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kita lipat tangan, kita tutup mata. Tuhan Yesus, Bapa kami yang maha baik, mengucap syukur untuk segala berkat yang Kau berikan hari ini. Pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Berkati kami supaya apa yang kami pelajari hari ini bisa kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Nah, anak-anak yang terkasih, cerita Filipus ini terambil dari Kisah Para Rasul 8 ayat yang ke-26 sampai dengan yang ke-40. Nanti kita mendengarkan ceritanya, tapi saya akan membacakan natsnya dulu ya. Dari Kisah Rasul 8
ayat yang ke-33. Kalau sudah menemukan, kita baca sama-sama yuk. Dalam kehinaannya, berlangsunglah hukumnya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Amin. Nah, mari kita mau mendengarkan sama-sama ceritanya. Ceritanya diawali dari suatu hari, ada malaikat yang berkata kepada Filipus, "Berangkatlah ke jalan dari Yerusalem ke Gaza." Lalu, berangkatlah Filipus ke jalan seperti yang diperintahkan oleh malaikat itu. Setelah sampai di tempat itu, Filipus melihat ada seorang sida-sida dari Ethiopia. Adik-adik tahu apa itu sida-sida? Sida-sida itu adalah pejabat istana. Lalu Filipus mendekati kereta itu dan mendengarkan sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Filipus kemudian bertanya, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" "Aku tidak tahu, karena tidak ada yang membimbingku." "Maukah engkau membimbingku?" jawab sida-sida itu. Lalu Filipus naik ke kereta itu. Rupanya sida-sida itu sedang membaca tentang anak domba. Dia tidak mengerti siapa yang dimaksud anak domba itu. Maka Filipus menjelaskan bahwa yang dimaksud anak domba itu adalah siapa yo? Ada yang tahu enggak? Iya betul, Tuhan Yesus. Anak domba itu adalah Tuhan Yesus yang mengorbankan dirinya untuk menebus dosa manusia. Nah, di tengah perjalanan, sida-sida itu melihat suatu tempat yang ada airnya. Kemudian dia berkata, "Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Filipus menjawab, "Boleh jika Tuhan percaya dengan segenap hati." "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah," jawab sida-sida itu. Lalu Filipus pun membaptis sida-sida dari Ethiopia. Dan sebuah keajaiban terjadi loh anak-anak pada saat itu. Tiba-tiba Filipus menghilang. Sida-sida tidak melihatnya lagi. Kemudian sida-sida itu melanjutkan perjalanannya dengan sukacita. Nah, begitu ceritanya tentang Filipus yang bertemu dengan sida-sida atau pejabat istana dari Ethiopia. Nah, anak-anak tahu tidak? Padahal kan tadi ceritanya Filipus ini sama sekali nggak tahu akan bertemu dengan sida-sida. Tapi sesuai dengan rencana Tuhan, dia dipertemukan dengan sida-sida dan mengajar atau memberitahu tentang firman Tuhan. Nah, itu juga yang perlu kita lakukan. Baik saya yang sudah besar, anak-anak yang masih kecil, kita semua bertugas mewartakan Injil Tuhan sama seperti Filipus tadi. Tapi kira-kira kalau masih kecil, apa yang bisa kita lakukan untuk mewartakan Injil? Apa ya? Anak-anak bisa membaca kitab suci enggak? Sudah bisa ya? Kalau sudah bisa berarti langkah yang pertama kita harus rajin membaca kitab suci.
Baru kalau kita bisa kita sering membaca kitab suci, kita jadi tahu, kita bisa mengajarkan atau memberitahu orang lain tentang isi dari Injil yang kita baca di kitab suci. Selain kita menceritakan tentang Injil yang sudah kita baca, kita juga bisa mewartakan dengan cara bersikap dan berbuat sesuai dengan perintah Tuhan. Nah, demikian anak-anak firman Tuhan hari ini tentang Filipus dan Sida-sida. Jadi jangan lupa ya, kita juga mewartakan Injil Tuhan walaupun kita masih kecil. Nah, hari ini kita mau melakukan aktivitas. Kita mau membuat sesuatu. Kita mau membuat pembatas Alkitab, di mana nanti pembatas Alkitab ini bisa membuat kita ingat untuk terus mewartakan sabda Tuhan. Nah, ini saya punya contohnya. Anak-anak bebas mau bikin seperti apa. Nah, ini jadi bikinnya ambil kertas, bebas kertasnya apa, boleh coklat. Biasanya boleh warna-warni pakai kertas lipat. Nah, di sini dituliskan mau menulis tentang, saya mau rajin baca Alkitab supaya bisa mewartakan Injil Tuhan, atau menulis saya mau jadi anak baik. Nah, boleh macam-macam, bebas. Kalian mau menulis apa di sini? Nah, kalau tulisan saya di sini tulisannya rajin baca Alkitab. Terus kemudian saya kasih hiasan pakai krayon. Terus saya tempel stiker. Nah, dengan begini, kalau sudah ditaruh Alkitab begini, kalau suatu hari lupa, kalau baca lagi, kita jadi ingat, oh iya ya, kita harus mewartakan firman Tuhan. Oke, dibuat di rumah ya. Nah, setelah kita sudah membaca firman Tuhan, kita mau berdoa lagi. Kita mau doa syafaat, mau mendoakan orang-orang di sekitar kita. Gimana kalau berdoa? Betul, lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Engkau mengingatkan kami untuk mewartakan Injil dengan cara rajin membaca Alkitab dan berbuat baik. Tuhan Yesus, pada saat ini kami berdoa untuk orang tua kami masing-masing, Tuhan. Berkati mereka, beri kesehatan mereka, semoga mereka selalu sehat. Kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia, Tuhan, yang pada saat ini masih banyak sekali orang-orang yang sakit. Berkati Tuhan supaya bangsa Indonesia bisa cepat sembuh dan pandemi ini bisa segera berakhir. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk sekolah kami masing-masing, Tuhan, yang pada saat ini kami sudah mulai banyak yang sekolah di sekolah, dan terkadang masih harus belajar juga di rumah. Berkati kami Tuhan, semoga kami bisa semakin pandai, dan kami bisa tetap sehat walaupun harus bertemu dengan teman-teman kami dan guru kami di rumah. Terima kasih Bapak. Amin. Nah, anak-anak, demikian firman Tuhan hari ini. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Nah, jadi gitu ceritanya tentang Filipus dan Sida-sida. Wah, menarik banget ya Kak ceritanya. Semoga kita bisa mengabarkan firman Tuhan yang berani. Betul banget Kak. Semoga kita juga bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Perhatian-perhatian, sesaat lagi kereta akan tiba di stasiun Iman Rasuli. Bagi penumpang dengan tujuan terakhir stasiun Iman Rasuli, diharap mempersiapkan diri. Terima kasih. Wah, sebentar lagi Bu Ina sampai. Iya, waktunya saya turun. Iya, kita berpisah deh. Iya, Pak. Iya, kalau gitu saya turun dulu ya. Iya, Bu. Senang bisa ketemu kalian. Bye-bye. Kamu juga. Hati-hati, Ina. Duluan. Iya. Nah, teman-teman,
Karena kita sudah sampai di stasiun Iman Rasuli, mari kita bangkit berdiri. Bersama dengan seluruh orang percaya, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik dipersilahkan untuk duduk kembali. Iya ya. Ngapain ya, Kak? Ngapain ya? Oh, kita nyanyi satu buah lagu aja, Kak. Itu loh, lagu kesukaan Kakak itu loh. Oh, aku bisa. Iya, itu. Aku bisa. Boleh tuh, Kak. Adik-adik, kita pujikan lagu Aku Bisa ya. Bisa semua kan? Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Perhatian, sesaat lagi kereta akan tiba dan berhenti sementara di stasiun Beri Syukur. Terima kasih. Wah, Kak, sebentar lagi kita tiba di stasiun Beri Syukur. Sepertinya kita harus menyerahkan karcis di sini. Kakak sudah? Waduh, belum nih, Kak. Yaudah, ayo kita siapkan yuk. Iya. Nah, adik-adik, sembari kita menunggu giliran Kak Vita dan Kak Vina, kita juga mau mengumpulkan persembahan kita dengan menyanyikan lagu Beri Syukur. Beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Sekali lagi ya. Beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Oh, Kak, perjalanan kita udah jauh ya, Kak? Iya ya, tapi karena menyenangkan, jadi tidak terasa jauh kan, Kak, perjalanannya? Iya sih.
Nanti kita berpisah, Kak. Kakak sedih ya? Gak usah sedih, Kak. Daripada kakak sedih, mending kita nyanyi lagi aja yuk. Ini loh lagu Segala Puji Syukur. Tahu kan? Tahu. Yuk adik-adik kita pujikan lagu Segala Puji Syukur untuk mengakhiri perjalanan kita hari ini. Nah, sambil berdiri ya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Kak, bentar lagi kita beneran berpisah nih. Jadi sedih deh. Kenapa sedih? Kakak khawatir ya kalau nanti harus sendirian? Iya, nanti kalau ada apa-apa gimana dong? Gitu. Daripada kakak khawatir, mending kita berdoa aja yuk. Yuk. Nah, adik-adik, bersama saya dan juga Kak Vina, mari kita mengakhiri perjalanan ibadah kali ini. Kita mau masuk dalam doa, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk penyertaan Tuhan selama kami beribadah pada pagi hari ini. Ya Tuhan, kiranya firman yang kami dengarkan dan juga puji-pujian yang kami pujikan semuanya boleh berkenan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, jika sebentar kami juga akan undur untuk melakukan aktivitas kami masing-masing, kami meminta penyertaan-Mu, kiranya Engkau memberikan kelancaran dan juga mau menyertai sepanjang kami melakukan aktivitas kami. Berdoa juga untuk teman-teman kami yang belum bisa mengikuti ibadah pada pagi hari ini karena sakit ataupun ada kegiatan lainnya. Biarkanlah Tuhan sendiri yang memberkati dan juga menyertai mereka. Hanya ke dalam tangan-Mu saja ya Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Gimana Kak? Masih sedih? Masih khawatir? Sudah berkurang Kak. Puji Tuhan. Perhatian, sesaat lagi kereta akan tiba di perhentian terakhir stasiun Filipus. Kepada seluruh penumpang dengan tujuan akhir stasiun Filipus, harap mempersiapkan diri. Terima kasih. Kak, kita udah sampai nih Kak. Iya ya. Ya udah yuk kita kemasi barang-barang kita supaya tidak ada yang tertinggal. Nah, sekarang Kak Vita dan Kak Vina telah sampai di stasiun Filipus. Mereka akan berpamitan untuk melanjutkan perjalanan mereka masing-masing. Kak, hati-hati ya. Nggak usah takut, karena Tuhan beserta kita. Ya Kak, hati-hati juga ya. Sampai ketemu di perjalanan selanjutnya. Iya, sampai ketemu lagi. Dadah! Halo adik-adik. Nah, bersamaan dengan berakhirnya perjalanan ibadah kita pada hari ini, kita juga harus berpisah nih. Iya ya, sayang sekali karena kita harus berpisah di perjalanan ibadah kali ini. Tapi adik-adik jangan sedih, karena kita akan bertemu di perjalanan ibadah yang lainnya. Adik-adik, jaga kesehatan ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.
Tuhan memberkati.